Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tablighir risalah wa usalli wa ubarik ala rasulih khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi awdaha lana kalam Allah fasilna alal bayyinah wa hujjatin balighah ila yaumin lam takun lahu nihayah. Nashkurullah ala jami'in ni'am. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita peluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ini adalah tempat yang penuh akan ketenangan, karena iman itu butuh tempat iman itu ada di dalam masjid. Apalagi ketika kita berkumpul di rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatsluna kitaballah. Di sini pakai konteks yatslu. Ada yaqra, ada yatslu. Kalau yaqra itu baca, mengkaji tapi nggak paham, ya itulah katanya dari qiraah. Ya. Sedangkan yatslu, tala yatslu tilawatan, itu membaca, mengkaji sekaligus memahami akan maknanya. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji kitabullah, ya saling mendalami. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan, ya hadir ketenangan di dalam hati kita. Wa ghashiyatuhumur rahmah, akan diberi rahmat oleh Allah. Apa itu rahmat? Ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haffathumul malaikah, namanya dia akan dinaungi para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dia akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada khairul anam, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan pada khairul ayyam, sebaik-baik hari, untuk bersalawat kepada khairul anam, kepada sebaik-baik manusia. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, ya, yaitu ahlul afiyah dan ahlul musibah. Apa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah, ya, dia dalam kehidupannya jarang mendapatkan musibah. Kehidupannya mudah, ya lancar segala aktivitas. Sedangkan ahlul musibah, ya macam-macam musibah, ya yang dia hadapi, bertubi-tubi dia menghadapi musibah. Karena pada hari ini yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti diuji oleh Allah. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala konteksnya. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Ya. Siapa yang terbaik di antara kita? Maka nanti pada hari kiamat, orang yang hari ini diuji, ya, Allah akan berfirman kepada malaikat, "Uhsubu li ahli musibah," kata Allah. Hisablah dulu orang-orang yang dulu diuji ketika di dunia. Banyak ujiannya, dan berilah 3, kata Allah. Yang pertama, berilah dia khairan, berilah dia surga atas musibah-musibah yang dulunya ketika dia di dunia dia bersabar akan musibah itu. Sampai-sampai ahlul afiyah itu berangan-angan, ya, kalau bisa saya mendapatkan apa yang didapatkan ahlul musibah. Seperti itu, sampai luar biasa jadi pemberian Allah. Kemudian yang kedua, berilah dia manzilah, berilah dia keutamaan, derajat yang tinggi di surga karena musibah yang
yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, berikan dia afiat. Dulu ketika dia diuji, ketika di dunia dia lemah, maka berilah dia kekuatan. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah karena musibah itu dua fungsinya. Yang pertama, litakfirid dzunub, untuk menghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi kita nggak sadar dengan musibah itu, ketika nanti kita bertemu dengan Allah, dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lirif'atid darajat, untuk mengangkat derajat kita. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, semuanya masing-masing kita diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan macam-macam ujian. Karena masing-masing kita pasti diuji oleh Allah, tapi ya kadarnya berbeda-beda. Dalam hadis disebutkan ujian yang paling berat itu adalah para nabi. Kemudian al-amsal fal-amsal, kemudian orang-orang yang meniti jalan para nabi. Ujiannya berat. Semakin tinggi keimanan kita, semakin berat ujian kita. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Nabi Ayyub alaihissalam, ujiannya enggak ada sampai saat ini ujian yang melebihi ujian Nabi Ayyub alaihissalam. Dikatakan bahwasanya sampai daging-daging ini rontok. 18 tahun beliau diuji oleh Allah. Sampai-sampai istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kamu bisa bersabar dengan ujian yang melanda sampai saat ini?" Apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? "Wahai istriku, aku malu kepada Allah. Sudah 40 tahun aku hidup, baru 18 tahun Allah uji. Maka aku bersabar. Anaknya 12 meninggal. Punya hewan ternak semuanya mati. Satu kampung meninggalkan beliau. Tapi apa? Allah ganti itu semua. Dan beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita mungkin diuji masing-masing ujian kita. Ada yang mengatakan, "Ustadz enak ya Ustadz jadi Ustadz." Jadi Ustadz pun diuji. Ada yang mengatakan jadi pengusaha enak, jadi pengusaha juga diuji. Masing-masing kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, jadi bagaimana kita menyikapi ujian? Kita yakini setiap ujian itu yang pertama pasti terukur. Nggak mungkin Allah salah memilih pundak ketika memberi ujian. Kemudian yang kedua, ujian itu pasti kita mampu melewatinya. Nggak mungkin Allah itu salah dalam memilih pundak. Maka yakinilah, kenapa kok saya ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah ikut ngaji, saya sudah beramal ini. Kenapa saya yang diuji ya Allah? Karena Allah tahu kita yang mampu. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita salah dalam menyikapi ujian ini. Banyak orang-orang, bahkan ketika saya di Magetan, ada jembatan itu. Jembatan itu digunakan untuk bunuh diri, sampai pemerintah daerah saking bingungnya ditulis di situ, dilarang bunuh diri di sini. Mana tahu orang kalau udah mau bunuh diri langsung dia bunuh diri. Macam-macam masalahnya. Gara-gara diputusi pacarnya bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara himpitan ekonomi bunuh diri. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dalam keadaan apapun jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, yakinilah setiap ujian yang menimpa kita itu dua. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk menghapus dosa-dosa kita.
Ya, dengan ujian itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Ya, kemudian yang kedua akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada musibah yang jelek untuk kita. Ya, semuanya dia bernilai positif kalau kita mampu menyikapi musibah itu. Maka para hadirin ya semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika musibah itu hadir, jangan sampai kita mencela Allah, menggugat takdir. Ya, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sangat mendambakan, sangat pengen punya anak laki-laki. Tapi apa? Anak laki-lakinya di waktu kecil dua-duanya diambil oleh Allah. Qasim diambil di waktu kecil, Ibrahim diambil di waktu kecil. Enggak ada yang bertahan sampai dewasa anak Rasulullah yang laki-laki. Semuanya anaknya perempuan. Fatimah, ya, istri Utsman, ya, ada dua ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Fatimah itu perempuan yang kecil, ya, yang laki-laki semuanya Allah ambil di waktu masih belia. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita juga diuji, diambil istrinya, diambil pamannya, difitnah dan lain sebagainya. Karena memang ujian itu, ya, pasti akan menimpa orang-orang beriman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen menguji kita ini, ya. Kehidupan, kematian ini ujian. Allah pengen memfilter mana di antara kita yang paling baik amalnya, mana di antara kita yang paling bersabar. Ya, maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan adanya ujian ini barulah di situ nanti dilihat kualitas kita, mampu bersabar atau tidak di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keimanannya luar biasa. Dia terkena penyakit ayan. Ya. Mungkin pada masa itu sangat luar biasa penyakit. Mungkin sampai saat ini aja tabu orang melihat penyakit ayan. Penyakit ayan ini penyakit epilepsi. Kalau kambuh itu keluar busa dari mulutnya. Ya, kami punya teman ketika di Jawa itu kalau kambuh harus kita masukkan sendok ke dalam mulutnya. Kalau enggak lidahnya digigit sampai putus. Ya. Jadi perempuan ini sakit ayan. Ya. Datang ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya kena sakit ayan ya Rasulullah. Doakan saya agar disembuhkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, aku beri dua pilihan bagimu. Aku doakan engkau langsung sembuh insya Allah. Kemudian yang kedua, engkau sabar dan akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kamu memilih. Perempuan ini bukan laki-laki. Ya. Apa kata perempuan itu? Ya Rasulullah, aku ambil pilihan yang kedua. Aku bersabar, ya, dan aku berharap surga dengan kesabaranku itu. Apa kata Rasulullah? Ya, tapi ada satu ya Rasulullah. Ketika penyakit ayanku kambuh, auratku selalu tersingkap. Doakan agar tidak tersingkap. Maka didoakan Rasulullah, setiap dia kambuh, auratnya nggak tersingkap. Ini luar biasa. Padahal dalam kondisi ini, ya nggak berdosa pastinya, dia pun nggak sadar kalau tersingkap auratnya. Masih memikirkan auratnya. Kita yang luar biasa. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengambil pilihan yang kedua, dia bersabar dan dia akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit itu, ya, bisa jadi dengan penyakit itu Allah pengen menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan dulu kita suudzon sama Allah, ya, kita negatif thinking kepada Allah. Ini Allah ini nggak sayang sama saya sudah ibadah, saya sudah ngaji, saya sudah ini, kok malah saya yang sakit. Dia tuh, ya, melakukan maksiat, rezekinya lancar, ya, anaknya pintar-pintar,
maka ketahuilah ini yang paling luar biasa azabnya, namanya istidraj. Dia nggak sadar sedang diazab. Ada orang yang bergelimang dengan maksiat tapi rezekinya lancar, anak-anaknya sehat, anak-anaknya pintar, ketahuilah itu istidraj. Apa itu istidraj? Ya, kalau kamu melihat satu hamba, seorang hamba, dia melakukan maksiat tapi Allah terus menambahkan rizkinya, anak-anaknya sehat, ketahuilah itu istidraj. Dia nggak sadar sedang diazab. Ya, azab maknawi ini yang paling bahaya. Dia nggak sadar sedang diazab. Apa bentuk azabnya? Allah cabut kenikmatan dia dalam ibadah. Allah cabut khusyuk. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ya, nggak perlu kita iri. Ya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah datang ke masjid, tapi kok nggak pernah sakit ya? Kok nggak pernah ini ya? Makin kaya dia. Jangan. Ya, ketahuilah pada hakikatnya dia sedang diuji oleh Allah. Dia nggak sadar dengan ujian itu. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi ujian kita masing-masing ya, berbeda-beda. Maka nggak perlu iri, ya. Nggak perlu iri dengan orang lain atau membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena ujian kita masing-masing, kita aja nggak tahu. Kita melihatnya yang mudah-mudah aja, kita melihat yang enak-enak aja. Ternyata di belakang itu ujiannya luar biasa. Ada yang difitnah, ada yang direndahkan, ada yang dijatuhkan, dan lain sebagainya. Banyak ujian-ujian yang dihadapi. Kemudian para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersabar, ya, maka ada tingkatan yang lebih tinggi dari kesabaran. Kalau sabar mungkin rata-rata kita akan bersabar. Ya. Dalam satu keadaan ada seorang ibu meninggal anaknya. Ya. Meninggal anaknya di dekat kuburan, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sabar, Rasulullah. Apa kata perempuan itu? Iyalah, ya. Coba kamu yang kena musibah. Dia nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Kemudian diingatkan, itu Rasulullah. Dia kejar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna sabra fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran pada hentakan pertama. Maka awal kesabaran itu ketika hentakan pertama itu. Itulah sabar. Kalau setelah 40 hari kejadian kita baru bersabar, itu bukan bersabar. Bersabar itu sejak awal ketika Allah uji kita. Ya, kita tidak mengeluh, menggugat takdir yang diberikan oleh Allah. Yakinlah ya, pada hakikatnya ujian yang diberikan oleh Allah itu sudah terukur. Ya, Allah tidak salah memilih, sudah pada waktu yang tepat sehingga hati kita tenang ketika Allah menguji kita. Kemudian para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah bersabar ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita bersyukur dan kita ridha, ya, akan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi juga diuji. Ya, Nabi Nuh diuji dengan keluarganya. Anaknya nggak mau ikut beliau, istrinya nggak mau ikut beliau. Ya. Kemudian ada juga yang diuji dengan suaminya, Ibunda Asia. Ya. Bayangkan suaminya seorang Fir'aun yang mengaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Fir'aun, ya, suaminya. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, yang hari ini kita mengeluh akan kehidupan kita, yakinilah bahwa di luar sana ada orang yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Ya, pernah saya sampaikan, ada di beberapa tempat orang yang makan aja bingung. Ya, sampai ketika di Yaman itu, ya, mungkin nggak pernah ini terjadi di tempat kita. Orang itu mintanya ya bukan di pinggir-pinggir jalan, saking laparnya kondisi mereka itu. Naik ke atas mimbar, ya, tolong ya bantu kami. Ya, anak saya udah 3 hari nggak makan. Ya, ini keluarga saya sudah hampir seminggu kami cuma minum. Ya.
maka di luar sana ada yang lebih dari kita ujiannya. Ya. Bahkan kemarin ketika saya dipercut, ya, tim dakwah itu bilang, Ustaz, ini Ustaz, ada kakek Ustaz, dia itu nggak makan Ustaz. Jadi dari mana dia makannya? Kalau ada tetangganya masak baru dia makan Ustaz. Di situ juga ada seorang ibu-ibu Ustaz, nggak punya rumah Ustaz. Ya. Jadi tinggalnya di mana? Itu kalau ada kapal Ustaz, kapal yang mau hancur di situ dia Ustaz. Nanti kalau hujan dia pasang terpal di situ Ustaz. Masya Allah. Kita yang hari ini bingung, ya, menunya apa? Ya, dia bingung, ya, mau makan apa, mau tinggal di mana masih. Maka dalam perkara dunia lihatlah orang-orang yang dibawa kita sehingga kita bersyukur. Ya, ini hari ini kita mengeluh terus kepada Allah, padahal ya bisa jadi orang mendambakan apa yang diberikan Allah hari ini. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akhirat kita harus lihat yang lebih di atas kita sehingga kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita sudah bersabar, ketika kita sudah ridho akan ketetapan Allah, ketika kita bersyukur akan ketetapan Allah, ya, barulah setelah itu kita menyadari, ya, ternyata apa yang diberikan kepada Allah, ya, itu yang terbaik. Ya, yakinilah itu yang terbaik. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan usia yang diberikan oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang sudah menginjak 40 tahun, ada yang sudah menginjak 50 tahun, ada yang mungkin bahkan 60 tahun. Maksimalkan umur ini, ya. Bahkan umur 40 tahun ini sudah menjadi karakter, ya, sulit orang untuk berubah, ya. Kalau udah dia umur 40 tahun, 50 tahun, ya, dia akan semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai di akhir-akhir ini malah kita semakin jauh dari Allah. Karena dalam satu hadis disebutkan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan di akhirnya. Jangan sampai di akhir ini malah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, bahkan kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Penting kita bermohon kepada Allah, ya, karena ada sahabat Rasulullah bahkan berjihad dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah. Siapa namanya? Rajul Unfur, ya, diutus, ya, oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab. Apa yang terjadi? Dia malah terikut dengan Musailamah Al-Kadzdzab, ya, dan dia mati dalam keadaan murtad. Maka akhir kehidupan itu sangat penting. Maka dalam sujud, ya, Syekh bin Bas mengatakan perbanyak doa minta husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnul khatimah, ya Allah anugerahkan aku husnul khatimah, ya Allah. Karena nggak ada yang mampu menjamin di akhir kehidupan kita. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ada yang bahkan disebutkan dia nggak pernah bersujud tapi ahlul jannah. Namanya Usairim bin Abdillah Ashhal. Ya, jadi pagi dia bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, kemudian dia bertanya kepada para sahabat, "As-shalat, udah waktu salat belum?" Ya. Kemudian dia bertanya lagi, "Udah waktu salat belum?" Ya. Kemudian ada seruan untuk berjihad, dia ikut di medan jihad, dia meninggal. Kata Abu Hurairah, ini, ya, Usairim ini keningnya belum pernah bersujud, tapi dia ahlul jannah. Maka penting, akhir kehidupan itu penting. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu sangat ditentukan di akhirnya, dan orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kita saksikan banyak orang, ya, beribadah, ya, diwafatkan dalam keadaan terbaik. Mohon kepada Allah, karena nggak ada jaminan. Ya, bahkan sahabat Rasulullah sendiri aja ada yang meninggal dalam keadaan murtad. Apalagi dalam kondisi zaman yang penuh fitnah ini. Rasulullah menggambarkan seorang nanti di akhir zaman yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi dia sholat subuh sama kita,
sore dia sudah murtad. Masya Allah. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, di gempuran fitnah hari ini, ya, kalau kita nggak menguatkan iman kita, kalau kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ya, bisa jadi ya, Allah akan menguji kita. Ya, kita nggak sadar ternyata ujian itu ya, ada pada diri kita masing-masing. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sikap orang beriman, ya, belajarlah kepada Rasulullah SAW ketika beliau diuji oleh Allah, apa yang beliau lakukan. Belajarlah dari para sahabat, ujian mereka juga luar biasa, ya, bagaimana mereka menghadapi ujian itu sehingga menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai ujian tadi membuat kita bahkan lebih jauh dari sebelumnya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita negative thinking, ya, menganggap ujian itu, ya, ini Allah ini nggak sayang pada saya. Padahal dalam hadis disebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika cinta kepada seseorang, ya, kepada suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji dia. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha terkait ujian tadi, maka Allah akan ridha. Wa man sakhita falahu sakh. Kalau dia marah, menggugat takdir, Allah juga akan marah. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, ya, yakinilah setiap apa yang menjadi ketetapan Allah itu terbaik untuk kita. Jangan kita menggugat takdir, jangan sampai kita menggugat Allah. Allah ini nggak sayang sama saya, Allah ini nggak peduli sama saya sudah meminta, kenapa nggak dikabulkan? Yakinilah bisa jadi kalau nanti dikabulkan itu makin bermasalah untuk kita. Ya, ada yang minta mungkin, ya Allah, ya, aku pengen ini, ya Allah, aku pengen itu, belum dikabulkan sama Allah, karena Allah yakin dan Allah tahu, ya, ini bukan kebutuhanmu, ya, ini baru keinginanmu, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat Rasulullah SAW luar biasa mereka. Ketika membersamai Rasulullah, melihat langsung bagaimana Rasulullah, sampai-sampai Umar ketika menyaksikan Rasulullah habis bangun tidur itu berbekas apanya, pipi-pipi beliau, ya, karena beliau bukan tidur di atas sofa, bukan tidur di atas spring bed, ya, tidur di atas anyaman apa, anyaman kurma, ya, sampai-sampai berbekas wajahnya. Sampai-sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, itu para kaisar Rom, ya, orang-orang kafir, mereka hidup dalam kesenangan, ya Rasulullah, ya, sementara kamu orang yang terbaik, kenapa kamu kok bisa seperti ini, ya Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun lil kafirin. Dunia itu memang penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka memang tempat ujian, ya. Kalau kita mau enak-enak terus, ya, bukan di dunia tempatnya, nanti di surga, ya. Di surga itu memang tempat untuk mendapatkan kenikmatan. Nggak ada ibadah lagi nanti, nggak ada sholat lagi, nggak ada baca Quran lagi di surga nanti, ya. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini mungkin diuji, ada saudaranya sakit, hari ini mungkin diuji ekonominya, hari ini mungkin diuji dengan anak-anaknya, hari ini mungkin diuji dengan istrinya. Yakin, ya, bahwasanya Allah nggak mungkin salah memilih pundak. Yakin bahwasanya ini yang terbaik, ada rahasia yang luar biasa diberikan oleh Allah. Yakinilah ini yang terbaik, pasti ini yang terbaik. Aku yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku yakin bahwasanya Allah nggak mungkin memberikan cobaan kepadaku, pasti aku mampu menjalani cobaan itu, ya. Ada yang mungkin diuji, ya, nggak bisa makan sembarangan, ya,
Makan melinju takut apa? Takut asam urat naik, ya. Makan apa lagi? Makan daging kambing pun takut. Kenapa makan daging kambing? Ya. Makan daging kambing takut kolesterol. Sebenarnya, ya, daging kambing itu daging yang paling sehat. Rasulullah makan, ya, daging kambing sebelah kanan. Itulah kenapa Rasulullah diracun, ya, oleh seorang wanita Yahudi. Karena kesukaan Rasulullah itu daging kambing. Yang bermasalah cara pengolahan kita. Orang-orang Arab nggak pernah takut kalau makan, nanti naik darah tinggimu, nggak ada cerita. Karena ngolahnya nggak kayak kita. Kita semuanya lengkap, ya, kelapanya semua, ya, bumbu-bumbunya. Kalau mereka sangat simpel nampaknya pengolahan. Jadi diolah pakai nasi biryani itu kan. Tapi enak juga ya. Dan makan daging kambing mereka itu nggak kayak kita, 1 ekor 40 orang, 1 ekor 50 orang. Mereka itu 1 ekor 5 orang, 10 orang, tapi nggak pakai nasi, ya, daging aja. Kalau kita nggak sanggup mungkin. Sehat, daging yang paling sehat itu daging kambing. Habis ini makan daging kambing naik pula darah saya. Enggak, ya. Ini tergantung apa? Tergantung sugesti kita aja. Kadang termakan, dan tergantung apa? Tergantung umur, ya. Bumbu. Kena juga. Para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham bahwasanya Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kapasitas kita, ya, sudah terukur di waktu yang tepat, maka tidak ada, ya, hal yang harus kita gugat kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, ya, bisa jadi dengan ujian ini aku semakin dekat kepadamu, ya Allah. Bisa jadi dengan ujian ini sebagai teguran untukku, ya Allah. Hari ini aku sudah jauh, ya. Ada yang mungkin diambil anaknya, ya, itu sebagai teguran bagi dia. Ada yang mungkin diambil orang terdekatnya, suatu saat kamu juga akan diambil. Karena dalam kehidupan ini semuanya pasti kita alami. Yang pertama as-surur, ya, pasti kita akan menghadapi senang. Yang kedua juga ada lawannya, yaitu huznun, kita juga akan diberikan kesedihan. Kemudian ada namanya al-ijtima, berkumpul, ya. Tapi nanti suatu saat ada namanya al-furqah, kita akan berpisah. Hari ini kita yang mengumpulkan saudara-saudara kita, suatu saat kita yang akan dikerugikan. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, yakinilah, ya, suatu saat juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam keadaan apa kita kembali kepada Allah, dalam keadaan berimankah atau dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat Rasulullah dan para sahabat kokoh, karena iman mereka kuat, keyakinan mereka kuat, yakin pada Allah, yakin akan ketetapan Allah, ya, tidak pernah mengeluh, ya. Umar bin Khattab, Masya Allah, itu di kelopak matanya itu ada aliran, ya, sampai disebut ada aliran karena seringnya menangis pada Allah Subhanahu. Padahal Rasulullah dalam suatu ketika pernah bermimpi menyaksikan Umar menerima susu dari jari-jari Rasulullah, menyaksikan Umar mendapatkan istana di surga. Sudah jelas tempatnya, ya, tapi masih takut pada Allah, takut, ya, seakan-akan dia yang terkena kemunafikan.
sangat takut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain. Maka para hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah, setelah kita paham ini semua, setelah kita menjalani kehidupan ini, sehingga pelong hati kita, oh, insya Allah semuanya pasti baik, ya nggak ada takdir yang buruk, semuanya ketetapan Allah yang terbaik. Ya, ada yang diuji dengan sakit, yakinilah sakit itu akan menghapus dosa-dosa saya. Sakit itu akan mengangkat derajat saya, bukan tanda Allah benci kepada saya. Kalau memang Allah itu benci, ya nggak mungkin Allah uji Nabi Ayub dengan sakit yang begitu lama. Bisa jadi sakit itu anugerah untuk kita. Kalau kita sehat, bisa jadi dengan kesehatan kita tadi, malah kita jauh daripada Allah. Dengan sakit ini, kita bisa semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang diambil anggota keluarganya, dengan itu dia sadar. Banyak orang yang seperti itu. Tapi jangan tunggu diuji baru dia sadar. Ya, tapi kalau sudah diuji, ya, bersabarlah. Yakinilah Allah adalah Rabb yang terbaik ketika kita diuji olehnya. Tidak ada yang sia-sia, semuanya pasti ada hikmahnya. Yang pertama, kita harus bersabar. Yang kedua, kita bersyukur dan yakinilah setiap ujian pasti ada hikmahnya dan kitalah orang yang tepat. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini kiranya bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita nanti ketika dihisab kita diberikan 3 oleh Allah, diberikan khairan, diberikan manzilah, dan diberikan afiah. Barakallahu fikum. Semoga yang hari ini, ya, yang diantara kita ada yang diuji, diberikan kesabaran oleh Allah, digantikan dengan yang terbaik insyaallah. Barakallahu fikum, barakallahu fi a'malikum. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Kita mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.